Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua. Pada video kali ini, kelompok kami akan membahas mengenai pengimplementasian modul sales pada Odoo. Nah, untuk studi kasus, kelompok kami mengangkat kasus perusahaan yang merupakan perusahaan fiktif, di mana perusahaan ini merupakan hasil rancangan dari kelompok kami. Perusahaan ini bernama PT Atmaja Perkasa. Nah, perusahaan ini adalah perusahaan swasta yang berdiri pada tanggal 12 Maret tahun 2017 dan berbasis di Indonesia. Perusahaan ini bergerak pada bidang manufaktur furniture dengan kegiatan utama adalah pembuatan ekspor furniture outdoor dan indoor, serta berbagai macam produk furniture berkualitas tinggi untuk rumah tinggal, rumah sakit, resort, dan proyek hotel. Baik, selanjutnya yaitu pembagian peran user. Nah, dalam pengimplementasian modul sales ini terdapat beberapa peran yang memiliki tugas masing-masing. Nah, inilah peran-peran yang terlibat dalam pengimplementasian modul sales. Nah, yang pertama di sini ada IT yang akan saya perankan sendiri. Nah, IT di sini memiliki kekuasaan penuh terkait dengan pembagian hak akses, penggunaan lalu tentang konfigurasi sistem juga. Lalu di sini ada peran marketing yang diperankan oleh Ida Nurlela. Nah, peran marketing di sini akan berhubungan langsung dengan calon customer, di mana mulai dari membuat leads, lalu mengkonvert leads tersebut menjadi opportunity. Lalu selanjutnya yaitu ada peran sales staff. Nah, sales staff ini nanti akan diperankan oleh Nabila Rizky Anadita. Nah, untuk peran sales staff ini bertugas untuk membuat quotation, membuat press list. Lalu selanjutnya peran sales manager. Nah, peran sales manager ini di sini nanti akan bertugas untuk memberikan persetujuan atas quotation yang telah dibuat oleh staff, lalu membuat invoice dan merubah dan merevisi harga pada quotation. Nah, selanjutnya yaitu inventory manager. Nah, inventory manager di sini akan diperankan oleh Fidelia Barbita Syahrani. Nah, inventory manager ini bertugas untuk mengatur pengiriman barang dari gudang ke customer. Baik, selanjutnya yaitu simulasi. Nah, pada proses simulasi ini kita akan mempraktekkan pengimplementasian dari modul sales itu pada Odoo. Nah, baik, langsung saja yang pertama di sini yaitu untuk peran IT, yaitu dengan saya sendiri di sini. Nah, tugas saya di sini adalah membuat user dan melakukan konfigurasi mulai dari konfigurasi leads, press list, margin on sales, order, dan delivery method. Oke, langsung saja kita praktekkan pada Odoo. Baik, yang pertama di sini saya akan melakukan membuat user atau create user. Langkah pertama di sini kita bisa masuk ke menu setting. Lalu kita bisa aktifkan developer mode terlebih dahulu. Nah, di sini untuk developer mode sudah saya aktifkan. Oke, selanjutnya setelah kita mengaktifkan developer mode, nah kita bisa masuk ke menu users and companies, lalu kita pilih menu users. Nah, di sini dalam pembuatan user kali ini saya akan menggunakan file Excel, yaitu untuk memasukkan data user ke dalam database. Nah, di sini saya bisa memanfaatkan fitur import records yang ada di sini. Jadi di sini kita bisa klik favorit ya yang ada di bawah search view, lalu import records, lalu pilih file Excel yang berisi data user yang sudah disiapkan. Di sini saya sudah menyiapkan data user. Nah, di sini saya sudah menyiapkan data user yang akan saya import ke dalam Odoo. Nah, dengan menggunakan file Excel ini, saya tidak perlu membuat user itu satu persatu lagi, atau mengatur password dari user tersebut satu persatu lagi. Jadi, saya hanya perlu mengimport data user tersebut. Oke, nah di sini kita bisa import. Oke. Nah, selesai kita pilih filenya, selanjutnya bisa kita klik import di sini. Nah, setelah kita mengimport data, maka data user akan masuk ke dalam Odoo. Di sini sudah masuk ya datanya. Nah, selanjutnya setelah kita mengimport data, kita akan mengatur akses tag dari setiap user tersebut sesuai dengan perannya. Nah, di sini kita bisa lihat pada
Di sini saya sudah menyiapkan security matrix. Nah, di sini terdapat security matrix ya, mulai dari administrator, marketing, sales staff, sales manager, dan inventory manager. Nah, untuk administrator di sini dia memiliki seluruh akses pada seluruh modul yang ada di Odoo. Lalu selanjutnya untuk marketing, di sini dia hanya memiliki akses hanya memiliki akses on dokumen pada modul sales dan user pada email marketing, lalu survei administrator pada survei. Lalu selanjutnya untuk sales staff, peran sales staff di sini yang diperankan oleh Nabila Rizky ini, dia memiliki akses all user all dokumen pada modul sales. Lalu untuk sales manager di sini dia memiliki akses administrator pada modul sales, dan yang terakhir di sini inventory manager, dia memiliki akses administrator dan user pada modul manufaktur dan inventory. Nah, oke, baik, langsung saja kita konfigurasi pada Odoo. Mulai dari user administrator atau IT. Nah, di sini user IT sini. Nah, sesuai dengan struktur matrix, user IT memiliki akses ke seluruh modul. Nah, di sini kita konfigurasi. Oke, di sini untuk salesnya kita pilih administrator, accounting-nya advisor, lalu manufacturing-nya di sini kita kasih akses administrator, email marketing-nya user, survei administrator, project administrator, inventory administrator, purchase administrator, dan website administrator, editor, dan designer. Dan yang terakhir employer, aksesnya adalah administrator. Oke. Nah, lalu selanjutnya di sini kita akan mengkonfigurasi user marketing. Nah, user marketing ini memiliki akses user on dokumen pada modul sales, lalu user pada modul email marketing, dan administrator pada modul service. Oke. Sesi langsung user di sini adalah user Motorola. Oke. Nah, di sini untuk modul sales, marketing hanya memiliki akses pada user all on document only. Lalu untuk accounting di sini bisa kita kosongi. Lalu manufacturing di sini bisa kita kosongi karena tidak ada akses ke sana ya, makanya kita kosongi. Oke. Email marketing di sini kita buat user, lalu survei di sini kita buat administrator sesuai dengan akses thread yang ada di sini. Oke. Project di sini kita kosongi, inventory di sini kita kosongi, purchase kita kosongi, website ini kita kosongi, employees kita kosongi. Nah, lalu kita save. Oke. Nah, lalu peran selanjutnya yaitu sales staff yang diperankan oleh Nabila Rizky Nabita ini, untuk dia hanya memiliki akses pada modul sales, yaitu sebagai aksesnya adalah user all dokumen. Baik, di sini kita akan setting. Oke, Nabila sales. Nah, untuk modul sales di sini aksesnya adalah user all dokumen, all dokumen. Oke. Nah, selanjutnya untuk accounting di sini bisa kita kosongi karena tidak ada akses di sana. Nah, kita kosongi semua kecuali modul sales ya. Karena user sales staff ini hanya punya akses pada modul sales. Nah, kita kosongin. Lalu kita save. Oke. Peran selanjutnya yaitu sales manager di sini yang diperankan oleh Yuni Mutia. Nah, di sini untuk sales manager dia memiliki akses administrator pada modul sales. Di sini kita konfigurasi. Oke. Nah, untuk modul salesnya di sini kita pilih administrator, lalu accountingnya kita pilih kosong karena tidak ada akses untuk modul accounting. Kita pilih kosong, email marketing kosong, service kosong, project kosong, inventory kosong, purchase tidak ada akses, kosong, website kosong, terus employees kosong. Nah, kita save di sini, oke. Sudah. Nah, terakhir yaitu peran inventory manager yang diperankan oleh Fidelia Barbita Karani. Di sini kita hanya bisa mengakses. Nah, di sini hanya bisa mengakses memiliki akses administrator pada modul inventory dan akses user pada modul manufaktur. Konfigurasi. Oke.
Di sini untuk sales kita kosongin, lalu accounting kita kosongin, manufaktur di sini kita pilih user sesuai dengan security matrix ya. Lalu email marketing kita kosongin, survei kita kosongin, project kita kosongin, inventory kita pilih administrator aksesnya, purchase kita kosongin, website kita kosongin, oke, Windows kita kosongin. Oke, nah sudah. Nah sekarang semua user sudah kita konfigurasi untuk akses rate-nya. Nah selanjutnya saya akan melakukan konfigurasi pada modul sales-nya di sini ya, dan modul CRM-nya. Nah konfigurasi yang akan saya lakukan di sini adalah lead, price list, margin on sales order, dan delivery method. Oke. Pertama yaitu leads. Nah untuk leads di sini kita bisa masuk ke setting, kita bisa masuk ke menu setting, lalu kita bisa masuk ke setting CRM ya. Lalu di sini kita bisa centang untuk list-nya. Untuk konfigurasi list di sini bisa dicentang untuk mengaktifkan list. Nah, lalu konfigurasi selanjutnya yaitu adalah price list. Nah, price list ini terdapat pada setting pada modul sales ya. Nah, di sini untuk price list di sini bisa dicentang untuk mengaktifkan price list pada modul sales. Nah, lalu selanjutnya margin on sales order. Nah, di sini kita bisa cari ya, margin. Nah, margin di sini kita bisa centang ya. Nah, untuk mengaktifkan margin on sales order di sini bisa centang. Oke. Nah, selanjutnya yaitu delivery method. Nah, di sini kita bisa mengaktifkan setting delivery method. Di sini kita aktifkan. Oke. Nah, oke. Setelah kita mengaktifkan setting-setting yang diperlukan atau konfigurasi apa yang diperlukan dalam modul sales ini, langkah terakhir di sini kita bisa klik save untuk menyimpan konfigurasi tersebut. Oke. Save. Nah. Oke. Nah, sekian dari tugas dari peran IT di sini. Selanjutnya akan dijelaskan mengenai tugas dari peran marketing yang akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Ida Nurlela. Oke, baik. Di sini saya Ida Nurlela yang merupakan sebagai marketing pada simulasi ini, di mana tugas marketing di sini yaitu membuat lead, lalu mengconvert lead to opportunity customer atau pipeline. Oke, dari itu langsung saja kita akan beralih ke simulasi Odoo, terutama di bagian marketing. Baik, di sini saya sudah melakukan login sesuai dengan user yang sudah dibuat oleh staff IT sebelumnya. Di mana di sini saya sebagai marketing, biasanya di perusahaan itu akan mencari prospek customer. Dalam prospek customer pada umumnya akan mencatat data seperti nama perusahaan, alamat, email, dan lain sebagainya dari data customer. Karena di Odoo modulnya sudah saling berkaitan atau terintegrasi. Setelah itu kita akan beralih ke bagaimana caranya membuat leads di modul CRM. Sebelumnya di sini saya sudah menginstal modul CRM, jadi langsung saja kita akan beralih ke modul CRM sini. Nah, pada modul ini kita bisa membuatkan leads, di mana pada leads ini kita dapat melihat proyek bersama customer itu, bagaimana prosesnya, seperti apa, dan sudah sampai mana, dan berhasil atau tidaknya, kita bisa mengetahui dari fitur leads ini. Nah, di sini merupakan tampilan menu pipeline, di mana ini merupakan salah satu bagian. Nah, pipeline ini merupakan visual dalam mengawasi alur penjualan untuk melacak jumlah pembeli yang potensial. Dalam hal ini, prospek yang sudah mencapai kesepakatan akan dibagi menjadi beberapa tahapan penjualan. Lalu pada leads ini merupakan data prospek customer yang kita masukkan ke dalam sistem. Kita langsung saja ke bagian menu leads. Nah, ini merupakan tampilan menu leads. Jika kita ingin membuat leads baru, kita cukup mengklik new di sini.
Oke, sebelumnya di sini saya akan menjelaskan beberapa form yang ada di fitur leads ini untuk membuat leads baru. Di sini terdapat to-do leads, yaitu digunakan untuk penamaan nama leads-nya. Lalu di sini ada probability, digunakan untuk mengetahui penilaian dari marketing dan juga mengetahui berapa persen klien ini bisa masuk menjadi customer kita. Lalu di sini ada bagian company name, di mana nama perusahaan customer ketika sudah deal nanti. Lalu di sini ada alamat yang bisa kita isi sesuai dengan alamat customer. Lalu di sini ada website dan sebagainya. Lalu di sini terdapat internal notes. Jadi jika ingin memberikan catatan atau apapun itu untuk klien bisa dicatat di sini. Lalu di sini terdapat extra info, di mana bisa digunakan jika pihak marketing ingin menambahkan informasi pada fitur ini. Nah, kita akan beralih ke My Pipeline karena di sini saya sudah membuat 3 leads sesuai dengan skenario yang ada, di mana PT Cozy Host di sini terdapat final statusnya yaitu loss, S Bahagia Sejahtera dengan final statusnya loss. Lalu di sini ada PT Exclusive Resort dengan final statusnya yaitu, langsung saja kita beralih ke menu leads karena kita sudah membuat 3 leads yang sebelumnya saya buat. Oke, untuk target customer 2 bulan April 2023, kita akan melakukan convert to opportunity atau pipeline, di mana pada bagian customer ini bisa dipilih apakah customer memang sudah ada atau belum. Jika belum, maka dapat memilih create a new, karena di sini sudah ada, maka langsung saja kita melakukan convert to opportunity atau ke pipeline. Klik convert to opportunity. Oke, pada bagian ini kita klik create a new customer sesuai dengan apa yang saya tadi bilang. Lalu kita klik create opportunity. Nah, sudah ada ya teman-teman. Ini untuk target customer 2 bulan April 2003 sudah ada, aliasnya sudah kita convert ke pipeline. Lalu selanjutnya pada customer 2 bulan April, kita akan melakukan hal yang sama seperti target customer 2 yang sebelumnya. Kita lakukan convert. Oke, sama halnya dengan yang sebelumnya, kita pilih create a new customer, kita create opportunity. Nah, sudah jadi. Lalu kita beralih ke target customer 1 bulan April 2023. Kita convert. Create opportunity. Nah, sudah dibuat semua ya teman-teman. Lalu kita akan beralih ke My Pipeline di bagian sales. Kita klik My Pipeline. Nah, jadi leads yang sudah dibuat saya sebelumnya itu, maka leads yang sudah dibuat sebelumnya dan sudah dilakukan convert to pipeline, maka akan muncul di menu pipeline ini. Jadi pada menu pipeline ini ada beberapa step yang harus dilewatkan, di mana pada tahap ini dapat dianggap bahwa kita berhasil untuk prospek customer ini. Seperti pada bagian new, di mana ini merupakan tahap awal untuk mengetahui prospek dari customer. Lalu untuk bagian qualified, di mana ini merupakan tahap kualifikasi untuk mengetahui prospek dari customer, di mana leads qualification adalah proses mengkategorikan leads yang memenuhi syarat sebagai pelanggan yang telah terlibat dalam penjualan bisnis.
Oke, misalkan pada tahap kualifikasi PT, kita akan pindahkan PT Cozy Host pada bagian qualified karena sudah memenuhi kualifikasi. Lalu juga di sini ada RS Bahagia Sejahtera serta PT Eksklusif Resort. Oke, di sini pada tahap kualifikasi PT Cozy Host misalkan tidak menyesuaikan kualifikasi yang ada di PT kita, maka kita akan memberikan status loss pada fitur loss di sini dengan alasan, kita akan pilih alasannya, misalkan we don't have people or skills. Jika kita ingin menambahkan sesuatu di sini, kita bisa mendeskripsikannya. Jika tidak, maka kita akan klik submit saja. Oke, jadi pada lead target customer 1 bulan April 2023, statusnya di sini sudah loss ya teman-teman. Lalu kita akan beralih ke pipeline lagi. Di sini PT Eksklusif Resort berhasil memenuhi kualifikasi, maka kita akan mengarahkannya ke bagian proposition. Begitu juga dengan RS Bahagia Sejahtera, di mana pada bagian proposition ini merupakan tahap seperti menawarkan peningkatan kinerja produk yang sebelumnya sudah dimiliki agar bisa lebih baik dari sebelumnya. Misalkan pada bagian RS Bahagia Sejahtera ini, mereka ini tidak ingin melanjutkan kegiatan transaksi karena ketidaksesuaian harga. Jadi kita bisa memberikan final status sebagai loss karena alasan yang sudah disebutkan tadi. Misalkan kita kasih alasan too expensive, lalu kita klik submit. Nah, di mana pada target customer 2 bulan April ini statusnya sudah berubah menjadi loss, kita akan kembali ke pipeline. Lalu di sini untuk PT Eksklusif Resort Sari Rahayu, karena sudah memenuhi kualifikasi dan proposition atau penawaran harga yang sesuai, maka kita akan mengalihkan saja kepada step 1, di mana PT Eksklusif Resort Sari Rahayu ini bisa dibilang berhasil melakukan kerjasama. Tahap selanjutnya akan pembuatan beralih ke bagian discuss. Bagian discuss ini kita dapat lakukan chatting ke bagian staff sales antara selanjutnya. Lalu di sini terdapat kontak yang sudah dibuat oleh staff IT sebelum, yaitu CP0, yaitu sebagai sales staff. Kita akan melakukan chatting saja. Oke, di sini saya akan mengirim pesan pada sales staff, yaitu tolong buatkan quotation untuk customer PT Eksklusif Resort. Oke, jika sudah maka kita akan send. Nah, nanti pada bagian sales staff akan melakukan pembuatan quotation. Maka dari itu, saya akan mengalihkan pembuatan quotation ini pada staff sales. Silakan.
Nama saya Nabila Rizky Anandita. Di sini saya berperan sebagai sales staff yang memiliki job desk, membuat price list, dan membuat quotation. Untuk role-nya di sini saya sebagai user sales untuk all dokumen, dan mungkin bisa langsung saja untuk saya ke aplikasi Odoo-nya. Nah, di sini saya sudah masuk ke akun user yang sudah dibuatkan oleh staff IT sebelumnya. Di sini juga ada pesan ya dari staff marketing, yaitu untuk tolong dibuatkan quotation untuk customer PT Exclusive Resort. Jadi bisa langsung saja. Nah, yang pertama itu kita akan membuat price list atau daftar harganya. Pertama ke site menu products, lalu ke price list. Oke, yang pertama kita akan membuat price list terlebih dahulu dengan klik new. Sebelumnya kita namain dengan apa? Ya. Nah, untuk data yang dimasukkan kita bisa lihat di sini, yaitu produknya tempat tidur ukuran king dan meja kerja dengan price 2 juta dan 500.000. Kita akan masukkan. Nah, di sini price competition-nya fixed price karena tidak memiliki diskon apa ya. Terus untuk kondisinya kita pilih produk, minimal quantity-nya itu 1, validity-nya bisa dilihat di sini adalah 1 April sampai 30 April. Jadi kita masukkan 1 April sampai 30. Apply. Untuk produknya tempat tidur ukuran king. Untuk harganya itu kita masukkan dulu 2 baru di save and close. Selanjutnya itu produknya, ini price competition-nya masih sama ya, price-nya itu 500. Kondisinya produk, minimum quantity-nya 1, validity-nya sama 1 April sampai 30 April 2023. Apply. Produknya meja kerja, lalu baru di save and close. Kalau sudah, bisa langsung di save. Lalu kita akan buat quotation-nya. Kita klik new. Oke, untuk customer-nya yaitu PT Exclusive Resort, ya kita tulis PT Exclusive Resort. Setelah itu price list-nya diisi dengan price list yang sudah kita buat sebelumnya, yaitu kelompok 20, price list periode 2023. Untuk produknya, kita akan masukkan datanya sesuai dengan data yang sudah saya buat, yaitu tempat tidur ukuran king dengan kuantiti 10, serta meja kerja dengan kuantiti 10. Tidur 10. Kuantiti 10. Serta meja kerja. Dengan kuantiti 10. Sudah, di sini juga sudah muncul totalnya dengan teksnya 11%, pajaknya sebesar 3.300.000 dengan total 33.300.000. Ini bisa langsung di save aja jika sudah. Jika sudah di save, bisa klik send by email untuk kirim ke customer-nya. Di sini resepnya PT Exclusive Resort ini berupa PDF, lalu bisa langsung aja di send. Seharusnya akan berubah menjadi quotation set.
Selanjutnya, saya akan memberitahukan kepada sales manager untuk mengapprove quotation yang telah saya buat. Kita chat. Tolong approve. Tolong approve quotation dengan nomor selanjutnya akan dilanjutkan oleh sales manager untuk mengapprove quotation yang telah saya buat menjadi sales order. Baiklah, di sini saya Yuni Mutia berperan sebagai sales manager dengan job desk, revisi harga, dan approval validate quotation to sales order. Selanjutnya, kita akan beralih ke Odoo. Di sini saya sudah masuk dengan user CP118 Yuni sebagai sales manager. Dan di forum discuss ini, saya mendapat pesan dari sales staff Nabila, itu tolong approve quotation dengan nomor quotation S00069. Maka langsung saja kita ke modul sales. Selanjutnya, pilih sales yang telah dibuat oleh user Ida Marketing. Nah, di sini, sebelum saya mengkonfirmasi quotation, sales manager akan merevisi harga produk sesuai dengan permintaan customer. Di sini, customer meminta revisi harga dari produk meja kerja dari 500.000 menjadi 350.000. Jika sudah direvisi harga dan data ini sudah benar, maka kita klik confirm untuk mengkonfirmasi. Kemudian setelah mengkonfirmasi, maka quotation akan masuk ke sales order, yang mana sales order atau biasa disingkat dengan SO sendiri adalah penawaran yang diberikan oleh pihak penjual kepada pembeli. Setelah itu, klik create invoice untuk membuat invoice. Nah, di sini terdapat pilihan create invoice. Itu di sini kami memilih regular invoice, yang biasa digunakan untuk transaksi penjualan dan faktur sederhana. Lalu klik create and view invoice. Nah, di sini bisa terlihat preview invoice pembayaran dari S00069 itu sudah berhasil. Karena job desk saya sudah selesai, maka saya akan kembali ke forum discuss untuk memberitahu pihak inventory manager. Di sini saya akan mengechat Fidelia. Tolong kirimkan barang Maka selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, yaitu Fidelia, sebagai inventory manager. Ya, terima kasih. Jadi di sini saya Fidelia Bergita Syarani dengan CP 056 berperan sebagai inventory manager, di mana tugas saya yaitu untuk validate transfer atau mengirimkan produk yang ada di warehouse kepada customer sesuai dengan permintaan dari sales manager. Nah, langsung aja kita beralih ke ujungnya. Setelah masuk ke Odoo, jadi di sini saya sudah menerima pesan dari sales manager yaitu Yuni.
tolong kirimkan barang untuk sales order S00069. Jadi di sini langsung aja kita ke menunya, terus ke inventory. Oke, jadi di sini kita masuk ke simulasi salesnya dulu. Jadi barang yang diminta oleh customer itu tadi adalah tempat tidur ukuran king dengan kuantitinya 10 sama meja kerja kuantitinya 20. Ini kita bisa cek ketersediaannya dulu di products. Terus kita cari buat barang yang tadi diminta oleh customer, yaitu tempat tidur ukuran king. Di sini ketersediaannya hanya 8 unit, sedangkan yang diminta oleh customer adalah 10 unit. Lalu untuk meja kerjanya tersedia. Jadi habis itu kita bisa ke operations, lalu transfer. Terus klik group by, kita pilih yang source document. Lalu kita cari tadi quotation yang diminta oleh sales manager, yaitu quotation dengan nomor S00069. Kita klik aja, lalu kita buka yang benar-benar 0042. Nah, di sini kita bisa mengirimkan meja kerja karena jumlahnya tadi tersedia, yaitu sejumlah 20, dan tempat tidur ukuran king. Di sini kita bisa mengirimkan sesuai dengan yang ada di gudang terlebih dahulu, yaitu yang lain. Nah, di sini langsung aja kita klik validate. Nah, karena di sini ada barang yang masih kurang kita kirimkan ke customer, jadi kita klik back order. Nah, setelah ini kita bisa ke menu manufaktur untuk membuat kekurangan barang yang diminta oleh customer. Jadi karena produk yang tersedia di gudang itu jumlahnya kurang dari permintaan customer, maka tadi kan masuk ke back order. Nah, selanjutnya untuk memenuhi kekurangan pesanan dari customer, manajer inventory itu bisa menghubungi pihak manufaktur dengan membuat manufaktur order. Jadi di sini manufacturing orders kita klik new. Di sini kita pilih produknya, yaitu tempat tidur ukuran king 20. Karena tadi kekurangannya adalah 2 unit, jadi di sini kuantitinya bisa kita isi minimal 2 unit. Tapi kalau misalnya mau lebih juga nggak apa-apa, jadi nanti bisa buat persediaan untuk pesanan-pesanan selanjutnya. Kalau misalnya udah, langsung aja kita confirm, lalu mark as done. Nah, kalau misalkan udah, kita bisa ngecek lagi produk. Kita cari tempat tidur ukuran king. Nah, di sini di tempat tidur ukuran king, karena kita tadi udah masuk ke manufaktur, jadi di sini ada tambahan sebanyak 2 unit. Jika kuantiti barang sudah tersedia, maka seorang manajer inventory itu bisa mengirimkan kembali kekurangan pesanan dari customer. Jadi kita balik lagi ke menu inventory. Terus operations, transfer. Seperti yang tadi di awal. Lalu group by, source dokumen. Kita cari pesanan yang tadi, yaitu dengan nomor S00069. Ini kita pilih yang tadi yang belum selesai. Kita isi di sini dan-nya jadi 2 unit. Setelah itu kita validate.
Ya, udah. Jadi kalau misalnya kita udah validate, berarti pesanan yang diminta oleh customer itu sudah dikirimkan semuanya. Baik, sekian dari kelompok kami mengenai simulasi pengimplementasian modul self pada Odoo. Terima kasih telah menyaksikan video kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.